Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 aplikasi DPSA 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami mengenai dalam matkul komputer aplikasi akuntansi mengenai siklus persediaan. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Dari saya sendiri, nama saya Fahmi Auzan Ikram dengan NIM terakhir 230. Saya Faiza Aiska dengan NIM akhir 222. Saya Linta Praditya dengan NIM terakhir 009. Saya Lucia Aurelia dengan NIM terakhir 056. Saya Firna Ramadita dengan NIM terakhir 107. Oke, kita langsung mulai aja. Dan ini merupakan tampilan awal atau interface awal dari sistem yang telah kami buat. Di sini kita harus masuk dengan menggunakan login dengan password yang telah kita buat. Nah, oke, dan akan langsung masuk ke menu-menu yang telah kami buat dalam sistem ini. Oke, untuk menu yang pertama terkait stok barang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya izin menjelaskan terkait fitur yang pertama, yaitu stok barang. Di mana stok barang ini tentunya dirancang untuk melihat terkait apa aja sih barang ataupun produk-produk yang tersedia dan tentunya akan dijual gitu oleh kami selaku pelaku usaha. Di sini kami kelompok 1 berperan sebagai pelaku usahanya, yaitu alat-alat perkemahan. Dan di sini dapat dilihat bahwasannya banyak sekali barang-barang yang tersedia untuk dijual atau juga bisa dipinjamkan. Nah, tujuannya dari fitur ini juga tentunya untuk mendetail terkait spesifikasi dan variasi dari masing-masing produk, serta untuk pemantauan stok barang secara real time. Nah, teman-teman mungkin bisa kita coba dulu. Yang pertama ini ada tambah barang. Nah, di sini ada nama, deskripsi, dan juga stok awal serta gambar. Nah, di sini kita taruh aja di sini stoknya 50. Nah, terus kita bisa pilih untuk gambarnya terkait gambar kursi tersebut, lalu kita submit. Nanti kursi tersebut itu sudah bakal ada di dalam fitur stok barang seperti ini. Nah, selain itu kursi tersebut bisa kita juga lihat detailnya. Nah, detail tersebut itu bisa melihat gambar, deskripsi, stok, terus barang keluar serta barang masuk terkait kursi tersebut. Nah, selain itu kursi tersebut itu juga bisa kita edit ya teman-teman. Nah, di sini edit tersebut berguna untuk jika ada kesalahan dalam penulisan. Ya, contohnya kita ganti menjadi kursi hijau dengan gambar yang sama. Lalu kita submit, nanti kursi tersebut sudah akan mengganti nama menjadi kursi hijau. Selain detail dan edit, tentunya ada fitur juga delete ya teman-teman. Nah, delete-nya ini bisa kita gunakan jika kita ingin menghapus stok barang tersebut. Ya, hapus, nanti barang tersebut sudah tidak akan ada lagi di stok barang. Ya, selanjutnya di sini juga ada fitur search, di mana kita bisa mencari barang tersebut dari kata kunci, contohnya kursi. Nah, di sini ada camping chair. Di sini juga akan ditampilkan berdasarkan kata kunci yang kita ketik seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada export data. Jika dipencet fiturnya, nah nanti akan keluar dari beberapa bentuk ya, ada Excel, PDF, nanti juga kita bisa memprintkan. Nah, ini kalau misalnya kita pencet, kita tekan. Nah, nanti yang keluar tersebut itu adalah data-data dari stok barang tersebut yang sudah ditampilkan pada layar sebelumnya. Nah, di sini ada spesifikasi, terus juga ada stok, ada nomor, dan juga ada nama barang. Seperti itu terkait fitur stok barang. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur barang masuk. Fitur barang masuk apa sih? Fitur barang masuk itu adalah fitur yang dirancang untuk mencatat dan mengelola data barang yang masuk ke dalam sebuah sistem. Nah, tujuannya ini itu berfungsi untuk mempermudah proses pencatatan, pelacakan, dan validasi barang masuk agar lebih efisien dan akurat. Sebelum kita masuk ke tambah barang, di sini saya mau liatin dulu di stok barangnya. Ini bisa dilihat angka-angkanya ya, stoknya di sini misalkan ada LED headlampnya itu misalkan jumlahnya 63. Oke, langsung aja masuk ke barang masuk. Jadi yang pertama kita tambah barang, terus kita ketik barangnya LED headlamp. Lalu kuantitinya misalkan kita mau nambahin itu 13.
dan penerimanya admin gudang. Kita submit, lalu nanti jumlahnya itu ditambah barangnya akan masuk dengan total 13 dan stok barangnya pun akan mempengaruhinya. Tadi yang tadinya 63 sekarang berubah menjadi 76. Oke, selanjutnya selain itu di barang masuk juga terdapat fitur edit. Mungkin kita edit dulu. Kalau misalkan ada kesalahan pencatatan dalam stok barang atau nama penerimanya, mungkin kita bisa edit. Contohnya di sini kita mau menghapus stok barangnya. Jadi kita ganti 17. Submit. Nah, nanti akan berubah. Lalu selain itu di stok barangnya pun akan ikut berubah menjadi 80. Lanjut, selain fitur edit, di sini juga ada fitur delete. Apabila kita nanti ada kesalahan dalam pencatatan, kita bisa nge-delete, langsung dihapus. Maka barang yang tadi kita input itu akan otomatis terhapus. Selain itu, pada barang masuk sendiri ada fitur untuk mencari tanggal. Coba kita search untuk tanggal, misalkan tanggal 17 sampai tanggal 18. Nah, maka yang akan muncul adalah tanggal yang ingin kita tampilkan saja. Selain itu, pada fitur barang masuk juga terdapat fitur search, di mana misalkan kita mau kasih kata kunci camping tent. Maka nanti yang akan tampil dari pencarian kita adalah cuman barang untuk camping tent saja. Selain itu, barang masuk juga terdapat fitur export data seperti stok barang. Kita coba export data. Nah, di sini nanti ada bisa di copy, Excel, PDF, print dan lainnya. Coba kita PDF ini ya. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Baik, di bagian selanjutnya adalah barang keluar. Nah, barang keluar ini kegunaannya kurang lebih sama dengan barang masuk, tetapi hanya include aktivitas barang keluar saja. Untuk fitur yang pertama, mungkin kita bisa ketika ada aktivitas barang keluar, otomatis kita bisa langsung menambahkan pencatatan aktivitas tersebut. Misalnya tambah barang, lalu kita tambahkan sebelum kita masuk untuk tambah-tambah barang, mungkin kita bisa lihat stok barangnya dulu ya teman-teman. Kita di sini mungkin bisa ambil yang LED flashlight. Nah, di sini kan stoknya 25. Ketika ada aktivitas barang keluar, maka kita tinggal tambahkan barang, misalnya LED flashlight. Lalu kita tambahkan 26. Masukin penerima, submit. Nah, kenapa sih muncul peringatan seperti ini teman-teman? Karena kan tadi stoknya 25, jadi ketika kita mau mengeluarkan 26 barang, itu otomatis tidak bisa karena stoknya tidak mencukupi. Oke, lalu kita tambahkan barang, LED flashlight. Sekarang kita mau melakukan aktivitas barang keluar sebanyak 5. Oke, dia langsung muncul, langsung dicatat di bagian barang keluar ini ya teman-teman, dan bisa langsung terhubung ke stok barang. Mungkin kita bisa lihat stok barangnya terlebih dahulu. Nah, di stok barang juga sudah auto berkurang sebanyak 5 buah. Mungkin di sini bisa dilihat juga di detail barang tersebut, seperti tadi yang sudah jelas oleh rekan saya, bisa melihat detail. Nah, di sini sudah ada detail barang keluar sebanyak 5. Oke, untuk fitur selanjutnya kurang lebih juga sama seperti barang masuk sebelumnya. Ada fitur edit juga. Ada fitur edit. Nah, gunanya di sini untuk mengedit nama admin yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut dan juga kuantitas aktivitas barang keluarnya. Setelah kita ganti di sini 10 ya. Submit. Nah, langsung keganti di pencatatan barang keluar, lalu juga terpengaruh di stok barang. Mungkin kita bisa lihat. Nah, di sini sisa 15 yang awalnya tadi 25 ya teman-teman. Karena kita ganti menjadi barang keluarnya itu totalnya 10 buah, maka dikurangkan 10 jadi 15.
Oke. Lalu kita juga di sini bisa mendelete otomatis ya. Kita juga bisa mendelete karena tadi bisa ngedit, jadi kita juga bisa mendelete. Jadi kalau misalnya kita ketik hapus, kita tekan hapus, otomatis langsung terhapus dan kita juga bisa melihat di stok barangnya. Kuantitasnya juga sudah kembali seperti yang semula yaitu 25 buah. Lanjut untuk fitur sortir datanya itu juga bisa melalui tanggal transaksi atau aktivitas. Mungkin kita bisa buat di tanggal 17 sampai tanggal 19. Nah, maka yang ditampilkan di tampilan tersebut itu hanya transaksi mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 19 saja ya teman-teman. Untuk pensortiran data yang kedua itu bisa melalui nama dari barang tersebut. Misalkan kita mau mencari LED. Nah, otomatis yang ditampilkan hanyalah barang-barang dengan nama yang memiliki keyword yang kita masukkan di search bar yaitu LED saja. Oke, untuk fitur selanjutnya mungkin ketika nanti kita disuruh membuat laporan aktivitas barang keluar, kita sudah bisa memberikan output melalui file data berbentuk PDF atau Excel yang bisa juga di print. Contohnya mungkin kita buat di file PDF aja ya, coba. Nah, nanti langsung muncul seperti ini ya teman-teman. Nanti aktivitas-aktivitasnya bakal dirangkum di dalam satu file berbentuk PDF. Oke, mungkin seperti itu kalau dari bagian barang keluar. Oke, selanjutnya ada fitur peminjaman barang. Seperti sudah dijelaskan juga di stok barang, di sini kami itu stok barangnya adalah alat-alat perkemahan. Alhasil juga di peminjaman barang juga kita meminjamkan barang alat-alat perkemahan. Oke, mungkin langsung aja ke contohnya. Di sini mungkin ada peminjaman barang camping tent ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih di stok barang apakah camping tent ini tersedia untuk dipinjam. Oke, sini banyak ya, stoknya ada 62. Oke, kita langsung balik lagi ke pinjam barang, kita tambah data camping tent, kuantitinya mungkin 3 aja deh. Terus penerimanya adalah Tony. Oke, kita submit. Nah, oke, sini udah masuk ya dari tanggalnya, terus gambar di barang peminjamnya, terus nama dari peminjam dan juga statusnya dipinjam. Nah, seharusnya juga di stok barangnya akan berkurang. Nah, oke, jadi 59 ya, tadinya 62 karena 3-nya tadi dipinjam oleh. Oke, kita balik lagi ke peminjaman barang. Sekarang kalau misalnya sudah selesai peminjaman barang, kita klik selesai. Oke, iya, oke, kita sukses ya. Dan sini juga statusnya juga jadi kembali dan seharusnya stok barangnya juga sudah balik seperti semua jadi 62. Oke, jadi peminjaman barang sukses. Oke, untuk fitur selanjutnya di sini ada sama seperti fitur-fitur sebelumnya. Di sini ada filter dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Nah, contohnya mungkin 17 sampai tanggal 20. Nah, di sini akan menampilkan barang atau data-data dari tanggal yang kita sortir. Oke, untuk fitur selanjutnya ada search ya untuk memudahkan pencarian data. Misalnya camping tent nih dipinjam sama siapa aja sih, terus statusnya udah dikembalikan atau belum. Nah, oke, di sini ya kelihatan ya. Oke. Untuk fitur terakhir mungkin ekspor data. Nah, di sini bisa dalam bentuk copy, CSV, Excel, PDF dan hingga print. Mungkin di sini kita PDF. Nah, di sini kelihatan dari data-data barang pinjam beserta juga status-statusnya. Nah, mungkin itu sekian dari fitur dari peminjaman barang. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, untuk fitur yang terakhir di sini ada fitur rola admin. Fitur ini untuk kita menambahkan admin-admin yang bisa mengakses dari aplikasi stok barang ini. Jadi contohnya di sini kita tambahkan aja tambah admin, di sini kita tambahkan lebah ganteng. Oke, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini adminnya sudah terrecord ya. Sudah ada nama lebah ganteng. Dengan begitu jika kita logout dan kita masukkan kembali tadi dengan nama lebah ganteng, maka akan masuk ke sistemnya, bisa masuk ya. Dan jika misalnya kita di sini juga ada fitur edit. Misalnya kita pengen edit passwordnya atau kita mau ngedit namanya. Di sini kita ubah namanya aja menjadi lebah ganteng. Oke. Di sini namanya sudah berubah. Dan jika kita logout dan kita masukkan dengan nama lebah ganteng lagi, maka akan tidak bisa karena telah terjadi perubahan. Oke, jadi nggak bisa login ya. Jadi kita harus memasukkannya itu dengan nama lebah ganteng. Oke. Dan bisa login. Oke.
Mungkin itu aja presentasi dari kami terkait sistem yang telah kami buat mengenai sistem persediaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.